Shalom Alaikum, kembali lagi di channel Sahabat Katolik. Kali ini Sahabat Katolik akan menceritakan kisah singkat tentang dua orang saudara kembar yang dipilih melayani Tuhan melalui dunia kesehatan, yaitu Santo Cosmas dan Santo Damianus. Santo Cosmas maupun Santo Damianus adalah dua orang saudara kembar yang lahir di Arabian pada abad ketiga. Konon, mereka dibesarkan oleh ibunya yang sudah menjanda sejak mereka masih kecil. Dengan kasih sayang yang besar dan kerja keras, ibunya mendidik dan menyekolahkan mereka di Suriah hingga menjadi dokter. Setelah menyelesaikan studi mereka di Suriah, mereka kemudian bekerja sebagai dokter di Silisia, Asia Kecil. Selain fakta bahwa mereka ada dan dikubur di kota Suria Sirus, sangat sedikit yang diketahui lagi tentang Santo Cosmas maupun Santo Damianus. Mereka berdua merupakan siswa-siswa yang sangat terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan, dan keduanya menjadi dokter yang hebat. Santo Cosmas dan Santo Damianus memandang setiap pasien sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Mereka mengobati siapa saja dan tidak pernah memungut biaya dari orang-orang miskin. Mereka yakin bahwa Allah telah memberi mereka talenta secara cuma-cuma. Maka dari itu, mereka juga harus memberi balasan dengan cuma-cuma. Sebagai pengikut Kristus, mereka berdua dipenuhi dengan semangat cinta kasih dan kesediaan untuk melayani. Karena itu, mereka memberikan perhatian besar kepada mereka semua yang membutuhkan dan melakukan yang terbaik dengan segenap kemampuan mereka. Betapapun banyaknya perhatian yang harus mereka curahkan terhadap seorang pasien, baik Santo Cosmas maupun Santo Damianus tidak pernah menerima uang sebagai imbalan atas pelayanan mereka. Oleh sebab itu mereka diberi julukan dalam bahasa Yunani, yaitu anarguroi, yang berarti tanpa uang sepeser pun. Julukan ini tepat karena pengabdian mereka sebagai dokter tanpa memungut uang dari para pasien mereka. Setiap kali ada kesempatan melayani pasien, kedua orang kudus ini akan bercerita kepada para pasien tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Orang banyak menyukai kedua dokter kembar ini. Karenanya dengan senang hati mereka mendengarkan kesaksian kedua dokter ini. Santo Cosmas dan Santo Damianus seringkali memulihkan kesehatan, baik jiwa maupun raga, para pasien yang datang memohon bantuan mereka. Ketika penganiayaan oleh Kaisar Diokletianus terhadap umat Kristiani dimulai di kota mereka, mereka berdua pun tak luput dari penangkapan tersebut. Mereka berdua kemudian disiksa dengan harapan mau mengkhianati iman mereka kepada Kristus. Namun meski demikian, keyakinan mereka akan Kristus mendorong mereka untuk menanggung derita. Tak ada yang dapat memaksa mereka untuk mengingkari iman mereka kepada Kristus. Tak pernah sekalipun mereka berusaha menyembunyikan cinta mereka yang begitu besar terhadap iman Kristiani. Setelah disiksa, akhirnya gubernur memerintahkan supaya kepala mereka dipenggal, tepatnya pada tahun 287. Meskipun telah wafat, reputasi mereka untuk penyembuhan berlanjut setelah kemartiran mereka, karena banyak obat yang dikaitkan dengan syafaat mereka. Untuk alasan itu, Santo Cosmas dan Santo Damianus dikenal sebagai orang-orang suci pelindung para dokter, ahli bedah, dokter gigi, apoteker, dokter hewan, dan juga tukang cukur. Dalam hal ini karena merupakan ahli bedah asli. Dan sesudah kemartiran mereka, banyak terjadi mujizat penyembuhan. Di antara orang-orang besar yang disembuhkan ialah Raja Yustianus pertama. Oleh karena itu, Raja mendirikan sebuah gereja besar di Konstantinopel untuk menghormati mereka. Paus Felix keempat juga mendirikan sebuah gereja lagi bagi mereka di Roma.
Hari Raya Santo Kosmas dan Santo Damianus sendiri jatuh pada tanggal 26 September. Sahabat Katolik, mungkin itu sedikit kisah tentang Santo Kosmas dan Santo Damianus. Semoga kita bisa belajar dari orang-orang kudus ini yang selalu rendah diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kita harus sadar, jika keterampilan yang kita miliki datangnya bukan melalui kemampuan kita sendiri, melainkan melalui ketergantungan kita kepada Kristus. Santo Kosmas dan Santo Damianus, doakanlah kami. Salve.